Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan ladang bunga, terdapat sebuah rumah besar yang dulunya dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Rumah itu milik Clara, seorang wanita berusia 40-an yang kini menjalani hidupnya sebagai janda. Setelah ditinggal suaminya beberapa tahun yang lalu, Clara berusaha untuk bangkit dari kesedihan yang menyelimuti hidupnya. Dia adalah sosok yang kuat dan mandiri, tetapi kesepian seringkali menggerogoti hatinya. Clara menghabiskan hari-harinya dengan merawat taman yang indah di halaman belakang rumahnya, menanam berbagai jenis bunga dan sayuran. Setiap pagi, dia akan bangun lebih awal untuk menyiram tanaman-tanamannya, menikmati keindahan alam yang mengelilinginya. Namun, meskipun dia mencintai kebun dan rutinitasnya, ada kekosongan yang tidak bisa dia penuhi. Suatu hari, saat sedang duduk di teras sambil menikmati secangkir teh, Clara memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mencari bantuan di rumah. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya dengan pekerjaan rumah tangga dan merawat kebun. Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, Clara memutuskan untuk memasang iklan lowongan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Dia berharap bisa menemukan seseorang yang tidak hanya bisa membantu, tetapi juga bisa membawa sedikit keceriaan ke dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, dia menerima beberapa lamaran, tetapi satu nama menarik perhatiannya, Daniel. Daniel adalah seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja lulus dari universitas dan mencari pekerjaan. Dalam surat lamaran yang dikirimkan, dia menulis dengan penuh semangat tentang kecintaannya pada alam dan pengalamannya dalam berkebun. Clara merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Daniel, dan dia memutuskan untuk mengundangnya untuk wawancara. Hari wawancara tiba, dan Clara merasa sedikit gugup. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna biru yang membuatnya merasa percaya diri. Ketika Daniel tiba, Clara terpesona oleh penampilannya. Dia memiliki rambut coklat yang rapi, mata biru yang cerah, dan senyum yang hangat. Mereka saling berjabat tangan, dan Clara merasakan getaran yang aneh saat tangan mereka bersentuhan. "Terima kasih telah mengundang saya, Bu Clara," kata Daniel dengan suara yang lembut. "Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda." Clara mengajak Daniel masuk ke dalam rumah dan mereka duduk di ruang tamu yang nyaman. Selama wawancara, Clara merasa semakin nyaman dengan Daniel. Dia mendengarkan dengan seksama saat Daniel berbicara tentang pengalamannya berkebun dan bagaimana dia ingin belajar lebih banyak tentang merawat tanaman. Clara merasa terinspirasi oleh semangat Daniel dan mulai membuka diri tentang kehidupannya. "Setelah suami saya meninggal, saya merasa sangat kesepian," ungkap Clara. "Taman ini adalah satu-satunya tempat di mana saya merasa hidup." Daniel menatapnya dengan penuh perhatian. "Saya bisa mengerti. Taman adalah tempat yang indah untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Saya akan sangat senang bisa membantu Anda merawatnya." Setelah beberapa jam berbincang, Clara merasa yakin bahwa Daniel adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Dia menawarkan pekerjaan kepada Daniel, dan pemuda itu dengan antusias menerimanya. Clara merasa lega dan bahagia, seolah-olah ada cahaya baru yang mulai memasuki hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Daniel mulai bekerja di rumah Clara. Dia datang setiap pagi dengan semangat yang tinggi, siap untuk membantu Clara dengan berbagai pekerjaan. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, dan Clara merasakan kehadiran Daniel membawa keceriaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Daniel tidak hanya membantu merawat taman, tetapi juga membantu Clara dengan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dia sangat terampil dan cepat belajar, dan Clara merasa sangat beruntung memiliki asisten seperti dia. Suatu pagi, saat mereka sedang bekerja di kebun, Clara dan Daniel berbincang-bincang tentang berbagai hal. Clara menceritakan tentang bunga favoritnya, mawar, dan bagaimana dia selalu merasa terhubung dengan alam saat merawat tanaman. Daniel mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Clara merasa senang bisa berbagi cerita dengan seseorang yang menghargai keindahan alam seperti dirinya. "Anda tahu, Bu Clara," kata Daniel sambil menggali tanah, "saya selalu percaya bahwa tanaman memiliki cara untuk mengungkapkan perasaan kita. Ketika kita merawat mereka dengan cinta, mereka akan tumbuh dengan indah." Clara tersenyum mendengar kata-kata Daniel. "Itu benar. Saya merasa seperti tanaman-tanaman ini adalah bagian dari diri saya. Mereka tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan hidup saya." Seiring waktu, Clara dan Daniel semakin dekat. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita pribadi, dan Clara merasa nyaman membuka diri kepada Daniel. Dia menceritakan tentang masa-masa sulit setelah kepergian suaminya,
Bagaimana dia berjuang untuk menemukan kembali kebahagiaan, dan bagaimana taman ini menjadi pelarian baginya. Daniel, di sisi lain, juga mulai menceritakan tentang keluarganya dan impian-impian yang ingin dia capai. Clara terpesona oleh semangat dan ambisi Daniel. Dia merasa terinspirasi oleh pemuda itu, dan dalam hati, dia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Suatu malam, setelah seharian bekerja di kebun, Clara mengundang Daniel untuk makan malam. Dia ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan Daniel. Mereka duduk di meja makan yang didekorasi sederhana, dan Clara menyajikan hidangan favoritnya, pasta dengan saus tomat segar. Saat mereka makan, suasana terasa hangat dan intim. Clara melihat Daniel dengan cara yang berbeda. Dia tidak hanya seorang asisten, tetapi juga teman yang sangat berarti. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, dan Clara merasakan ketegangan yang aneh di antara mereka. Saat Daniel tertawa, Clara merasa jantungnya berdebar. Dia menyadari bahwa dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Daniel. Setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Clara merasa nyaman berada di dekat Daniel, dan mereka berbagi pandangan yang dalam. Dalam momen itu, Clara merasakan getaran yang kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ragu untuk melakukannya. "Bu Clara," kata Daniel tiba-tiba, memkan pandangannya ke arah Clara. "Saya sangat berterima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk saya. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya ungkapkan." Clara tersenyum, tetapi hatinya berdebar. "Saya juga berterima kasih kepada Anda, Daniel. Kehadiran Anda di sini membuat hidup saya lebih berarti." Malam itu berakhir dengan keheningan yang nyaman, tetapi Clara tahu bahwa perasaannya terhadap Daniel semakin dalam. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya telah berubah sejak kehadiran Daniel. Ketika Clara menutup mata malam itu, dia tidak bisa berhenti memikirkan Daniel. Dia merasakan harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya, dan meskipun dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dia merasa siap untuk menjelajahi perasaan yang baru ini. Cinta, meskipun tak terduga, mungkin sedang menunggu di balik tirai kehidupannya yang sepi. Hari-hari berlalu, dan hubungan Clara dan Daniel semakin erat. Setiap pagi, Daniel datang dengan senyum cerah, siap untuk membantu Clara dengan berbagai pekerjaan di rumah dan kebun. Clara merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Daniel. Dia tidak hanya seorang asisten, tetapi juga teman yang selalu ada untuknya. Mereka berbagi tawa, cerita, dan momen-momen kecil yang membuat Clara merasa bahagia. Suatu pagi, saat mereka sedang merawat kebun, Clara melihat Daniel dengan penuh perhatian saat dia memangkas beberapa cabang pohon mawar. Clara terpesona oleh cara Daniel bekerja. Dia sangat teliti dan penuh kasih saat merawat tanaman. Clara merasa bangga bisa memiliki seseorang seperti Daniel di sampingnya. "Daniel, kamu benar-benar tahu cara merawat tanaman dengan baik," puji Clara sambil tersenyum. "Mereka tampak lebih sehat sejak kamu datang." Daniel menatap Clara dengan senyum lebar. "Terima kasih, Bu Clara. Saya hanya melakukan apa yang saya cintai. Tanaman ini seperti teman bagi saya. Mereka membutuhkan perhatian dan cinta untuk tumbuh." Clara merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa Daniel tidak hanya berbicara tentang tanaman, tetapi juga tentang hubungan mereka. Dalam momen itu, Clara merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka, tetapi dia ragu untuk mengungkapkannya. Seiring waktu, Clara dan Daniel mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama di luar pekerjaan. Mereka sering berjalan-jalan di sekitar kota, menjelajahi pasar lokal, dan menikmati makanan di kafe kecil. Clara merasa hidupnya semakin ceria, dan dia mulai merindukan kehadiran Daniel ketika dia tidak ada di rumah. Suatu sore, Clara mengajak Daniel untuk pergi ke pasar petani. Dia ingin menunjukkan kepada Daniel berbagai jenis sayuran dan buah-buahan segar yang dijual di sana. Saat mereka berjalan di antara deretan kios, Clara merasakan kebahagiaan yang tulus. Daniel tampak sangat antusias, mengagumi setiap produk yang mereka lihat. "Bu Clara, lihatlah tomat ini. Mereka terlihat sangat segar," seru Daniel sambil menunjuk ke arah tomat merah cerah yang dipajang di salah satu kios. Clara tertawa melihat kegembiraan Daniel. "Ya, mereka memang terlihat lezat.
Kita bisa membeli beberapa untuk salad malam ini. Mereka membeli tomat, sayuran hijau, dan beberapa rempah-rempah segar. Clara merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Daniel. Saat mereka berjalan pulang, Clara merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia tidak hanya menikmati kebersamaan mereka, tetapi juga merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Daniel. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana namun lezat, Clara dan Daniel duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Clara merasa nyaman berada di dekat Daniel, dan mereka mulai berbicara tentang impian dan harapan masing-masing. Daniel, apa yang ingin kamu capai dalam hidupmu? Tanya Clara, ingin tahu lebih banyak tentang pemuda yang telah mengubah hidupnya. Daniel tersenyum, matanya berbinar. Saya ingin memiliki kebun sendiri suatu hari nanti. Tempat di mana saya bisa menanam berbagai jenis tanaman dan berbagi hasilnya dengan orang-orang di sekitar saya. Saya ingin menciptakan ruang yang indah dan damai. Clara terpesona oleh impian Daniel. Itu adalah impian yang indah. Saya yakin kamu bisa mencapainya. Daniel menatap Clara dengan serius. Dan saya ingin berbagi perjalanan itu dengan seseorang yang spesial. Seseorang yang bisa memahami cinta saya terhadap alam. Clara merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa Daniel berbicara tentang perasaannya, dan dia merasa bingung. Apakah dia siap untuk membuka hatinya? Namun, sebelum dia bisa menjawab, Daniel melanjutkan, saya merasa beruntung bisa bekerja di sini dan mengenal Anda, Bu Clara. Anda telah mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Clara tersenyum, tetapi hatinya bergetar. Saya juga merasa beruntung. Daniel, kehadiranmu di sini membuat hidup saya lebih berarti. Malam itu, mereka berbagi pandangan yang dalam, dan Clara merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ragu untuk melakukannya. Namun, saat Daniel meraih tangannya, Clara merasakan aliran energi yang kuat. Dia tahu bahwa perasaan mereka saling terhubung, tetapi dia juga takut akan konsekuensi dari perasaan itu. Hari-hari berikutnya, Clara dan Daniel terus menghabiskan waktu bersama. Mereka mulai melakukan kegiatan yang lebih menyenangkan, seperti memasak bersama di dapur. Clara mengajarkan Daniel cara membuat hidangan favoritnya, dan mereka tertawa saat mencoba resep baru. Momen-momen kecil ini semakin mempererat hubungan mereka. Suatu sore, saat mereka sedang memasak, Clara melihat Daniel dengan penuh perhatian saat dia mencampurkan bahan-bahan. Dia merasa terpesona oleh cara Daniel bekerja, dan hatinya berdebar saat mereka berbagi tawa. Clara merasa nyaman dan bahagia, tetapi di dalam hatinya, ada keraguan yang terus mengganggu. Daniel, bagaimana jika kita mengadakan piknik di taman akhir pekan ini? Usul Clara tiba-tiba. Saya bisa menyiapkan makanan, dan kita bisa menikmati waktu bersama di luar. Daniel tersenyum lebar. Itu ide yang luar biasa. Saya akan membawa selimut dan beberapa permainan. Kita bisa bersenang-senang. Hari piknik tiba, dan Clara merasa bersemangat. Dia menyiapkan berbagai makanan lezat, termasuk sandwich, salad, dan buah-buahan segar. Saat mereka tiba di taman, Clara terpesona oleh keindahan alam di sekeliling mereka. Daniel menggelar selimut di bawah pohon rindang, dan mereka duduk bersama, menikmati makanan yang telah disiapkan. Selama piknik, mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat Clara merasa hidup kembali. Daniel mengeluarkan permainan kartu, dan mereka mulai bermain sambil tertawa. Clara merasa bahagia melihat Daniel begitu ceria, dan dia merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Setelah beberapa saat, mereka berhenti bermain dan hanya duduk di bawah sinar matahari, menikmati keheningan. Clara menatap Daniel, dan dalam momen itu, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Daniel, Clara memulai, suaranya lembut. Saya ingin kamu tahu bahwa kehadiranmu di hidup saya sangat berarti. Kamu telah membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang. Daniel menatap Clara dengan serius, dan Clara merasakan ketegangan di udara. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu Clara. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya ungkapkan. Mereka saling menatap, dan Clara merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan,
Daniel meraih tangannya dan menggenggamnya dengan lembut. Clara, saya ingin kita bisa lebih dari sekadar teman. Saya ingin menjelajahi perasaan ini bersama-sama, kata Daniel, suaranya penuh harapan. Clara merasa terharu. Dia tahu bahwa perasaan mereka saling terhubung, dan dia ingin mengambil langkah itu. Saya juga merasakannya. Daniel, saya ingin kita menjelajahi perasaan ini bersama. Malam itu, saat mereka pulang dari piknik, Clara merasa bahagia dan bersemangat. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan meskipun ada ketidakpastian di depan, dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Cinta, meskipun tak terduga, telah memasuki hidupnya. Dan Clara merasa beruntung bisa berbagi perjalanan ini dengan Daniel. Malam setelah piknik itu, Clara tidak bisa tidur. Pikiran tentang Daniel terus berputar di benaknya. Dia merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Perasaannya terhadap Daniel semakin dalam, dan dia tahu bahwa mereka telah melangkah ke dalam wilayah yang baru dan tidak dikenal. Namun, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Apakah dia siap untuk membuka hatinya sepenuhnya setelah kehilangan yang dia alami? Apakah Daniel benar-benar serius tentang perasaan ini? Pagi harinya, Clara bangun dengan semangat baru. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Daniel tentang perasaan mereka. Dia ingin memastikan bahwa mereka berada di halaman yang sama sebelum melangkah lebih jauh. Clara mengenakan gaun sederhana berwarna hijau yang membuatnya merasa segar dan percaya diri. Saat Daniel tiba, dia merasakan ketegangan di udara, tetapi juga ada harapan yang menggebu. "Selamat pagi, Bu Clara," sapa Daniel dengan senyum lebar. "Saya sangat menantikan hari ini." "Selamat pagi, Daniel." "Saya juga," jawab Clara, berusaha menenangkan diri. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu." Mereka mulai bekerja di kebun, tetapi Clara merasa sulit untuk berkonsentrasi. Dia terus mencuri pandang ke arah Daniel, yang tampak sibuk merawat tanaman. Akhirnya, Clara memutuskan untuk menghentikan pekerjaan sejenak dan mengajak Daniel duduk di bangku taman. "Daniel, saya ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi di piknik kemarin," kata Clara, suaranya lembut tetapi tegas. Daniel menatapnya dengan serius. "Tentu, Bu Clara. Saya juga ingin membicarakannya." Clara menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya merasa sangat terhubung denganmu, Daniel. Kehadiranmu di hidup saya telah membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang. Namun, saya juga merasa takut. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama setelah kehilangan suami saya." Daniel mendengarkan dengan seksama, dan Clara bisa melihat empati di matanya. "Clara, saya mengerti. Saya juga merasakan ketakutan yang sama. Namun, saya percaya bahwa kita bisa menjelajahi perasaan ini bersama. Saya ingin menjadi bagian dari hidupmu, dan saya ingin kita saling mendukung satu sama lain." Clara merasa terharu mendengar kata-kata Daniel. Dia tahu bahwa pemuda itu tulus, dan hatinya mulai terbuka. "Saya ingin itu juga, Daniel. Saya ingin kita bisa saling berbagi dan mendukung satu sama lain. Saya hanya perlu waktu untuk benar-benar siap." Daniel tersenyum, dan Clara merasakan beban di hatinya mulai menghilang. "Tidak ada yang terburu-buru, Clara. Kita bisa melakukannya dengan perlahan. Yang terpenting adalah kita saling jujur satu sama lain." Mereka menghabiskan waktu di kebun, berbagi cerita dan tawa. Clara merasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini dia pikul mulai terangkat. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah memasuki fase baru, dan dia merasa siap untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan Clara dan Daniel semakin dekat. Mereka mulai melakukan lebih banyak kegiatan bersama, seperti memasak, berkebun, dan bahkan berolahraga. Clara merasa hidupnya semakin berwarna, dan dia tidak bisa membayangkan hari-harinya tanpa kehadiran Daniel. Dia merasa nyaman dan bahagia, dan perasaannya terhadap Daniel semakin kuat. Suatu malam, Clara mengundang Daniel untuk makan malam spesial. Dia ingin merayakan hubungan baru mereka dan menunjukkan betapa berartinya Daniel baginya. Clara menyiapkan hidangan istimewa, termasuk steak panggang dan salad segar. Saat Daniel tiba, Clara merasa bersemangat dan sedikit gugup. "Wow, ini terlihat luar biasa, Bu Clara," seru Daniel saat melihat meja makan yang didekorasi dengan indah. "Kamu benar-benar tahu cara membuat seseorang merasa istimewa." Clara tersenyum, merasa bangga.
Saya ingin kita merayakan hubungan kita. Kamu telah membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya, dan saya ingin kamu tahu betapa berartinya kamu bagi saya. Mereka duduk di meja makan, dan Clara merasa suasana semakin intim. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan harapan untuk masa depan. Clara merasa semakin terhubung dengan Daniel, dan saat mereka saling menatap, dia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Clara merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Daniel, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan untuk saya. Kamu telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya ungkapkan. Daniel menatap Clara dengan serius. Clara, saya juga merasa hal yang sama. Saya ingin kita bisa bersama, saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Saya ingin menjelajahi hidup ini bersamamu. Clara merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Saya ingin itu juga, Daniel. Saya ingin kita bisa saling berbagi dan mencintai satu sama lain. Saya siap untuk melangkah ke depan. Daniel tersenyum lebar, dan Clara merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Mereka saling mendekat, dan dalam momen itu, Clara merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mereka berbagi tawa dan cerita, tetapi di dalam hati mereka, ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, Clara dan Daniel semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi tempat-tempat baru, mencoba makanan baru, dan berbagi pengalaman yang membuat mereka semakin dekat. Clara merasa hidupnya semakin berwarna, dan dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Daniel di sampingnya. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Clara melihat sekelompok anak-anak bermain di lapangan. Dia tersenyum melihat kebahagiaan mereka dan merasa terinspirasi. Daniel, bagaimana jika kita juga memiliki anak suatu hari nanti? Tanyanya, berusaha untuk mengungkapkan harapannya. Daniel menatap Clara dengan serius. Saya ingin itu, Clara. Saya ingin membangun keluarga bersama seseorang yang saya cintai. Dan saya berharap itu adalah kamu. Clara merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa mereka telah memasuki fase baru dalam hubungan mereka, dan dia merasa siap untuk menghadapi masa depan bersama Daniel. Saya juga ingin itu, Daniel. Saya ingin kita bisa membangun masa depan yang indah bersama. Malam itu, saat mereka pulang dari taman, Clara merasa bahagia dan bersemangat. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun ada ketidakpastian di depan, dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Cinta, meskipun tak terduga, telah memasuki hidupnya, dan Clara merasa beruntung bisa berbagi perjalanan ini dengan Daniel. Beberapa minggu kemudian, Clara dan Daniel memutuskan untuk merayakan hubungan mereka dengan mengadakan makan malam bersama teman-teman dekat. Clara merasa senang bisa memperkenalkan Daniel kepada orang-orang terdekatnya. Dia ingin menunjukkan betapa berartinya Daniel baginya. Malam itu, saat teman-teman Clara berkumpul di rumah, suasana terasa hangat dan penuh tawa. Clara melihat Daniel berinteraksi dengan teman-temannya, dan dia merasa bangga. Dia tahu bahwa Daniel adalah orang yang tepat untuknya. Setelah makan malam, Clara mengajak Daniel untuk berbicara di teras. Dia ingin berbagi perasaannya tentang hubungan mereka. Daniel, saya merasa sangat beruntung bisa memiliki kamu dalam hidup saya. Kamu telah membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang. Daniel tersenyum, dan Clara merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya juga merasa beruntung, Clara. Saya ingin kita bisa terus bersama dan saling mendukung satu sama lain. Malam itu berakhir dengan kehangatan dan kebahagiaan. Clara tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar dalam hubungan mereka, dan dia merasa siap untuk menghadapi masa depan bersama Daniel. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang indah, dan Clara merasa bersyukur bisa berbagi perjalanan ini dengan seseorang yang begitu istimewa. Saat Clara menutup mata malam itu, dia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dia tidak lagi merasa kesepian, dan cinta telah mengisi ruang kosong di hatinya. Bersama Daniel, dia merasa siap untuk menjelajahi setiap momen kehidupan, menghadapi tantangan, dan merayakan kebahagiaan. Cinta mereka adalah sebuah perjalanan yang baru dimulai, dan Clara merasa bersemangat untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka.